Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama puja dan mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini sekitar jam 2-an saya akan memberikan suatu tutorial kepada Anda sekalian tentang bagaimana caranya memasukkan khodam, dan kita akan bisa pencak silat secara gaib karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pecinta YouTube Surya Jadi 99, mungkin bagi Anda ilmu ini tidak sangat bermanfaat gitu, tetapi mudah-mudahan ada juga yang menginginkan ilmu seperti ini. Padahal ilmu pencak silat gaib atau tanpa puasa, tanpa apapun itu sebenarnya bisa. Yang penting kita tahu cara dan tahu bagaimana caranya ilmu itu agar masuk ke dalam diri kita, seperti itu. Jadi alhamdulillah, tujuan saya hanya berbagi saja. Kalaupun Anda suka alhamdulillah, tetapi kalau nggak suka juga ya nggak masalah juga. Tetapi tolong hargailah karya kami, hargailah karya saya. Karena apa? Karena tujuan saya ini hanya untuk berbagi suatu pengalaman, suatu keilmuan, suatu wawasan, dan mudah-mudahan kita semua makin paham dan makin mengerti dengan adanya dunia seperti ini. Para pecinta Surya Jadi 99, insya Allah saya akan memberikan yang terbaik buat Anda sekalian, dan mudah-mudahan yang mau mempelajari ilmu ini Anda semua dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pertujuan, carilah suatu ilmu yang bisa mengantar kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ilmu sebenarnya yang seperti inian gitu. Jadi ada suatu ilmu yang sangat harus kita pelajari, harus kita amati, harus kita cermati, dan harus kita benar-benar memahami suatu keilmuan. Jadi alhamdulillah kepada para pecinta Surya Jadi 99, saya membuat suatu tutorial ini agar Anda semakin paham, dan mohon maaf banget, saya tidak ada ilmu yang namanya instan atau ilmu kata tadi yang ke rumah saya, ilmu garingan. Jadi kalau ilmu yang seperti itu saya tidak punya, atau ilmu yang seperti apa ya, ilmu seperti yang pakai mahar gitu, yang harus mengeluarkan uang, harus segini saya tidak mau sama sekali. Karena bukan watak saya, bukan sifat saya seperti itu harus ada maharnya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan melalui YouTube ini Anda semakin paham, karena terus terang memang dulu saya mencari itu ya seperti itu, ada ilmu matengan gitu, ilmu bahkan saya punya dari guru-guru saya sampai segini amalan, karena memang itu hasil dari saya mencari di brosur-brosur dimanapun.
untuk mempelajari suatu ilmu kegaiban seperti itu. Tetapi kenyataannya alhamdulillah semua itu jarang yang hasil gitu. Ada juga yang hasil, tetapi ya biasa-biasa saja. Jadi kalau mencari ilmu itu lebih baik dari awal. Pondasi dulu kita kuatkan matang-matang, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat buat kita sekalian. Itu kata saya. Tapi Anda bila mana pengennya karena umur udah tua, udah ya melalui proses itu, ya memang carilah ilmu yang matang. Tapi kata saya kalau ilmu yang matang itu ya silakan saja. Nanti Anda juga akan tahu semua bagaimana ilmu yang seperti itu gitu. Dan alhamdulillah untuk pecinta Suryajadi 99, bila mana Anda menginginkan ilmu pencak silat gaib atau pencak silat tanpa puasa dan hanya suatu amalan saja, mudah-mudahan ilmu ini bisa masuk ke dalam diri Anda dan mudah-mudahan Anda bisa merasakan reaksi dari ilmu ini pencak silat tanpa melakukan ritual puasa dan apapun, hanya melakukan suatu zikiran menghadiahkan Al-Fatihah kepada yang nanti akan saya sampaikan ini. Para pecinta Suryajadi 99, alhamdulillah. Jadi saya mohon kepada Anda, bila mana ingin mencari suatu ilmu, kalau bisa jangan garingan gitu. Ini ada prosesnya juga seperti itu, biar hasilnya juga maksimal, biar tajrib, biar ilmu itu bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi diri kita gitu. Jadi kebanyakan pengennya orang itu instan. Jadi apa yang dilihat di mata kita yang seperti itu belum tentu Anda akan bisa. Jadi jangan sampai Anda nanti kecewa. Apa yang Anda tonton atau Anda yang lihat, terus Anda mempelajari ilmu itu, kok kenapa kita nggak jadi-jadi? Ya karena itu. Jadi lebih baik kita mencari ilmu, itu adalah suatu ilmu yang sifatnya apa ya, dari awal ada tahapan-tahapannya juga. Tapi insya Allah ilmu ini bila mana Anda sudah membaca 1 minggu saja, coba dipraktekkan langsung di lapang ataupun dimanapun, insya Allah Anda akan bisa. Jadi ini adalah pencak silat gaib. Insya Allah Anda akan bisa semua melalui channel Suryajadi 99. Jadi bila mana Anda menginginkan ilmu pencak silat yang sifatnya kegaiban, maksudnya kita bisa silat tapi kita tidak pernah berlatih sama sekali tentang ilmu itu. Jadi yang pertama, cara kita sebelum mandi dulu. Jadi sediakan air. Maksudnya gini, kita mandi wajib dulu. Keseluruhan kita mandi. Nah setelah kita mandi selesai, baru kita sholat hajat 2 rakaat. Berarti ini diawali dari malam ya. Sediakan air putih saja, sama garam setengah, ini ya 1 sendok teh kalau bisa silakan. Dan air putih ini dikasih garam. Nah setelah itu kita bacakan Suratul Fatihah saja 41 kali. Jadi dikala kita membaca lafaz waladhdallin, kita minta ya Allah berikanlah khodam yang bermanfaat di dunia wal akhirah, kita tiupkan. Terus kita membaca lagi waladhdallin, ya Allah berikanlah keberkahan, berikanlah aku khodam yang engkau ridhoi. Jadi mintanya sama Allah. Maksudnya khodam di sini adalah khodam pendamping, maksudnya pendamping kita. Jadi khodam ini sifatnya seperti apa ya? Saya sebagai majikan, dia itu sebagai pembantu saya. Jadi jangan sampai kita itu mengabdi kepada khodam, tapi khodamnya mengabdi kepada majikan gitu.
Jadi mintanya sama Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, insya Allah dalam keadaan yang sebenarnya gitu. Kita tiupkan sampai 40 kali, paham? Jadi kita baca yang itu ya, maksudnya Al-Fatihah bukan waladolinya, tapi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita minta, ya Allah, berikanlah keberkahan untukku dan berikanlah suatu khodam yang kau ridhoi. Amin, amin, amin di dalam hati. Membaca Al-Fatihahnya 1 kali napas. Kita tiupkan sampai 41 kali. Insya Allah paham. Setelah itu diminum. Paham? Diminum. Air itu diminum. Terus ini buat rutinannya gitu, maksudnya buat ilmu itunya. Pertama kita menghadiahkan Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah 1 kali. Terus setelah itu kita membaca Al-Fatihah buat 4 sahabat ila hadratin, misalkan Abu Bakar Siddiq, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, itu 4 sahabat. Kita bacakan Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah untuk malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Itu 4 malaikat. Kita Al-Fatihah lagi. Terus setelah itu kita membaca Al-Fatihah buat Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah Abi wa Umi, Al-Fatihah 1 kali. Insya Allah kayaknya paham. Setelah Abi wa Umi itu membaca Al-Fatihah buat diri sendiri. Contohnya misalkan siapa namanya Al-Fatihah, itu buat kita sendiri. Nah, setelah itu kita membaca doa Nurbuah. Tahu? Oh, mungkin semua tahu lah tentang doa Nurbuah 3 kali. Nah, setelah itu kita zikir. Zikirnya kayak gini. Ya Allah ya Latifu ya Khabir. 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 Dan rasakan setelah membaca itu, maksudnya ya Latifu ya Khabir, itu tangan kita nanti ada hawa sejuk banget di tangan kita yang merasuk ke diri kita. Seperti itu. Yang tidak tahu mungkin Anda itu caranya. Ya caranya seperti ini, saya belak-belakan kepada Anda sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bila mana nggak suka sama video saya, ya saya juga nggak apa-apa, nggak ada permasalahan gitu. Silakan ditonton, kalau nggak ditonton dan tidak diamal juga nggak ada masalah, karena bagi saya nggak ada ruginya juga, bagi Anda juga nggak ada ruginya juga gitu. Jadi berkomentarlah yang sopan sebelum berkomentar yang ini ya belum pernah melakukan sama sekali, terus langsung ujung-ujungnya berkomentar yang bukan-bukan gitu. Kita menghargai Anda juga harus menghargai karya-karya orang lain gitu, siapapun yang membuat tutorial seperti ini. Jadi yang seperti itu. Nah, kalau sudah 7 hari seperti itu, maksudnya zikirnya ya Allah ya Latif ya Khabirnya itu ya sesuka. Dulu mencari ilmu seperti ini sangat sulit banget, masalahnya sulit, berpuasa 3 hari dulu, ada jurusnya juga. Tapi insya Allah yang mempelajari ilmu ini kayaknya tidak sulit gitu. Nah, setelah itu coba di lapangan kita cek setelah 1 minggu, jadi tidak ada yang seinstan itu gitu ya. Nah, seperti ini, tangannya diginikan dalam keadaan kaki berjinjit. Tahu kan kakinya berjinjit itu gini. Kita minta sama Allah, ya Allah, saya mohon
berikanlah keberkahan. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Dan saya minta karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, saya mohon diperjalankan jurus, misalkan kita sebutkan Cimandi, Merpati Putih, dan lain-lain. Kita minta sama Allah seperti itu. Nah, setelah itu kita baca dalam keadaan mata ini terpejam. Ya Allah ya Latifu ya Khabir, ya Allah ya Latifu ya Khabir di dalam hati. Maka tangan akan bergerak dan ikuti terus menerus. Insya Allah langsung bereaksi. Insya Allah langsung bereaksi. Dan seperti itu. Nah, kalau kita sering melakukan seperti ini terus menerus, makin paham dan makin ini gerakan cepat banget. Insya Allah seperti itu. Dan mohon maaf kepada ini seperguruan saya juga, karena saya mempublikasikan ilmu-ilmu seperti ini karena tujuan saya terus terang hanya untuk berbagi kepada Anda sekalian. Dan saya belum pernah menerima apapun yang sudah minta sama ilmu saya, maksudnya ilmu belajar sama saya. Belum pernah saya meminta uang apapun. Maka dari itu saya tidak cantumkan WA dan apapun, karena tujuan saya ikhlas. Bila mana Anda sudah bertemu dengan saya, berarti itu jodoh Anda gitu. Tetapi kalau nggak jodoh ya mungkin ya seperti ini gitu, nggak bisa bertemu. Jadi mintalah sama Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan guru-guru yang paham tentang semua ini. Karena tujuan saya tidak menjual suatu ilmu, karena bagi saya ilmu itu gratis dan ilmu itu datangnya dari Allah. Dan ngapain kita harus mencari rezeki dengan menjual suatu kebiasaan kita? Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya kita itu hidup sudah dalam keadaan normal, maksudnya tidak kekurangan, terus bekerja. Maka dari itu guru saya berpesan kepada saya, kamu kalau udah bisa semua, tolong perkaya diri, biar tidak jualan ilmu atau jualan amalan apapun kepada orang lain. Kalau bisa kita bantu, mudah-mudahan beliau senang gitu katanya. Jadi saya hanya mengikuti nasihat dari guru saya. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang datang ke kediaman rumah saya, maksudnya yang tahu tentang saya. Dan alhamdulillah inilah wajah saya seperti ini gitu. Jadi tolong kepada Anda, bila mana ingin belajarlah mencari ilmu, tidak ilmu yang sifatnya instan, karena nanti ujungnya kecewa juga gitu. Jadi carilah ilmu dan guru yang bisa mempelajari suatu ilmunya dan bermanfaat. Tapi ilmu ini insya Allah buat Anda sekalian akan bermanfaat. Dulu saya belajar ilmu ini ada puasanya gini, ternyata saya dalami, ternyata nggak ada puasanya juga bisa. Insya Allah Anda akan mempunyai khodam, dan khodam itu yang terbaik karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah, walaupun ada yang mengatakan jangan pelihara kodam lah gini, itu bagi orang yang mungkin wawasannya kurang tahu tentang ilmu dunia spiritual. Jadi kalau udah tahu ya mungkin beda lagi. Mungkin dengan cara-cara perjalanan ini kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya menghargai Anda. Dan saya senang juga kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Nanti saya akan bikinkan lagi, dan sifatnya ya seperti itu gitu. Maksudnya saya tidak mengarang-arang atau mengada-ada, karena sudah ada semua pedoman-pedoman di buku saya gitu. Udah ada semua. Jadi insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat buat saya dan mudah-mudahan buat Anda sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.